Hi, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang lifestyle, pendidikan, sosial, dan budaya di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik seperti tinggal di luar negeri, kuliah, bekerja, menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian suka, channel ini cocok buat kalian. Di video kali ini, aku akan membahas visa K1 alias visa fiancé atau visa tunangan sedetil yang aku bisa, dengan harapan bisa menolong kalian yang sedang berhubungan dengan orang Amerika dan ingin serius, lalu ingin pindah ke Amerika. Ada beberapa visa yang bisa kalian apply ya, salah satunya visa K1. Visa-visa yang lain nanti ya, aku mau ngebahas visa K1 dulu, detail dari pertama sekali sampai dengan di-approve sama pemerintah Amerika dan akunya berangkat ke Amerika. Oke, guys, aku akan mulai dari sejak awal aku berkenalan sampai akhirnya aku di Amerika. Berikut dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke, mulai dari bab pertama, kenalan. Aku berkenalan dengan pasanganku secara online. Lalu setelah cukup lama chatting, video call ya sekitar 1-2 bulan, aku memutuskan untuk ketemu sama dia. Jadi itu di 2016. Lalu aku memutuskan untuk kopi darat alias bertemu langsung face to face ya. Dan aku datang ke Jepang, ke tempat dia saat itu tinggal atau bekerja. Dan itu berkali-kali selama kurun waktu 1 tahun itu aku menyambangi dia atau datang ke tempat dia tinggal di Jepang. Itu selama 5 kali ya, ada sampai 5 kali. Lalu kami juga bertemu di negara lain, yaitu di Taiwan dan di Singapura. Untuk satu kali, jadi bisa dibilang lebih dari 6 kali kami bertemu selama kurun waktu 1 tahun. Selama kurun waktu 6-7 kali bertemu itu, aku juga bertemu dengan ibunya beliau, karena ibunya ini seorang yang profesor dokter ya, jadi dia sering memberikan seminar atau kuliah-kuliah terbang ke berbagai negara. Nah, pada saat itu ibunya datang ke Singapura, aku kunjungi dia untuk ke Singapura dan kami membicarakan bisnis karena kami bergerak di bidang yang sama, yaitu pendidikan tinggi gitu kan, higher education. Jadi kami memutuskan untuk mungkin bisa diatur untuk bisa ada bisnis di situ gitu, tapi tidak terjadi, cukup repot ya. Jadi cuma ketemu aja, ingin ngenalin diri, aku loh pacarnya anakmu, oke, kayak gitu ya. Semuanya berjalan dengan baik. Di Natal 2017 dia mengundang saya untuk datang ke Amerika. Saya apply visa, terus dengan PD-nya karena saya sudah di paspor saya tuh udah banyak sekali cap, saya ngerasa nggak mungkin ditolak gitu, dan ternyata ditolak ya. Jadi ada hal yang krusial sekali di sini sama setiap kedutaan. Jadi jangan menganggap karena kalian sudah terbiasa keluar negeri kemana-mana gitu, jangan menganggap satu negara sama dengan negara yang lain. Itu yang terjadi sama aku, karena aku biasa masuk ke negara-negara Schengen, dan mereka menerima jika kita punya semacam family di sana yang mengundang gitu ya. Kalau bahasanya ya, sponsorship gitu. Amerika nggak mengenal yang seperti itu. Kamu datang untuk mengunjungi pacar kamu nggak bisa pakai visa turis karena itu bukan turis. Kalau memang kamu mau ketemu sama pacar dan kamu nggak ada niatan untuk apply visa K1, jangan bilang kamu ketemu sama pacar. Intinya kayak gitu. Jangan pernah bilang kalian pengen ketemu pacar atau punya keluarga di sana dan segala macam. Bilang aja kalian memang pengen liburan. Ini loh booking hotelnya. Dan itu yang salah dari aku. Jadi aku nggak banyak riset. Aku ngerasa pede, udah kemana-mana gitu kan. Jadi aku apply, jebret 5 menit kemudian ditolak. 2,5 juta hilang begitu aja. Oke, karena panas, marah dan segala macam. 2 minggu kemudian aku apply lagi. Ya, bayar lagi 2,5 juta. Jadi total 5 juta tuh. Di situ di yang kedua itu aku sudah naruh surat sponsorship gitulah dari calon mertuaku bahwa dia mengenal aku. Kalau misalnya terjadi apa-apa kamu bisa kontak saya, tanggung jawab sama orang ini kayak gitu. Tetap ditolak dong, 2,5 juta melayang. So berdasarkan dari situ jelas aku nangis ya. Berdasarkan dari situ kami memutuskan ya udahlah, kayaknya memang hanya bisa visa K1.
katanya suamiku, pacarku pada saat itu. Visa K1, ayo kita mulai dengan visa K1. So kita pelajari dan ternyata cukup ribet gitu ya, bahkan katanya menghabiskan waktu sekitar 6 bulan pada saat itu loh. Sekarang mungkin lebih dari 6 bulan, yang aku dengar sekitar 8 sampai 1 tahun bahkan. Ya udah, kita coba aja gitu ya. Seperti yang mungkin kalian tahu kalau kalian ngikutin YouTubeku, aku adalah seorang konsultan pendidikan yang juga punya usaha di bidang pendidikan luar negeri. Jadi aku udah biasa ngurusin visa-visa kayak gitu kan. Nah, tapi karena aku ngerasa ini bias ya. Jadi kalau aku yang ngerjain ini aku bias, aku takut ada yang salah karena kayak kemarin kan aku ngerasa bisa apply visa ternyata gagal gitu kan. Jadi karena ketakutan itu aku memutuskan untuk hire agen visa. Jadi aku nih semacam agen visa, meng-hire agen visa lain. Jadi seperti dokter datang ke dokter lain untuk diperiksa, kayak gitulah. Karena aku nggak mau ada yang salah di situ. Satu, itu aku nggak mau ada yang salah. Yang kedua, aku juga terlalu repot ngurusin visa-visanya studentku gitu. Udah bingung sama perusahaanku, lagi booming-boomingnya pada saat itu, jadi nggak ada waktu lah untuk ngedetail mana akte, mana ijazah, mana surat keterangan sehat dan segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk yaudah aku bayar orang aja, dan itu agennya namanya Rapid Visa. Menurutku dia layak, worth it untuk dicoba jika kalian mau. Daripada pengacara, mendingan ke Rapid Visa ini. Bukan iklan karena dia tidak mengiklankan, aku tidak berkolab sama dia. Jadi yang dilakukan sama agen ini, kenapa aku sarankan kalian mencari agen seperti Rapid Visa ini, boleh agen-agen yang lain juga gitu, daripada ke pengacara, karena agen-agen ini cenderung satu, lebih murah daripada pengacara. Terus kedua, karena lebih murah itu kliennya lebih banyak, ya kan? Kalau mungkin satu pengacara paling punya 10-20 kasus gitu kan. Kalau si agen kayak semacam Rapid Visa ini bisa 5.000 kasus yang sudah ditangani selama bertahun-tahun dia bergerak. Jadi itu saranku kenapa kalian mendingan bayar agen gitu ya. Sayangnya agen yang aku hire ini, yaitu Rapid Visa ini, untuk harga yang dia charge ke aku, yaitu sekitar $560 biaya servisnya dia gitu, bisa dibilang dia nggak melakukan banyak. Yang melakukan banyak tuh tetap kita ya. Jadi kalau kalian tipe-tipe orang yang pengennya kayak kerjain nih semua aku tahu beres, enggak, itu tetap harus kalian yang ngerjain. Itu tentang agen. Nggak tahu ya kalau pengacara, karena aku belum pernah coba pakai pengacara, tapi intinya kalau kalian pakai agen seperti itu, dia hanya ngeliatin, hanya mensupervisi apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Menurutku itu udah menolong, karena aku juga sudah biasa ya. Jadi itu nolong. Tapi buat orang Indonesia yang sangat clueless, mungkin aku nggak bilang bodoh, tapi udah bener-bener stres, ini apa sih, kemungkinan kalian butuh bantuan orang lain lagi gitu untuk ngedampingin kalian ngebaca seluruh detailnya. Apakah susah visa K1 itu syarat-syarat dan formulir yang harus diisi? Enggak, biasa aja. Malah yang lebih ribet itu justru yang bagian sana, pasangannya kalian. Karena pertanyaannya tuh lebih banyak ke pertanyaan untuk pasangannya kalian dibandingin kalian. Jadi aku akan menjelaskan tentang visa yang dibantu dengan agen dulu ya. Baru setelahnya jika kalian mengerjakan sendiri gitu. Jika kalian dibantu sama agen seperti Rapid Visa ini, setelah kalian bayar, dia akan ngasih questionnaire, tanya jawab yang harus kita isi selengkap-lengkapnya ya. Dalam hal ini itu sebetulnya pasangannya kalian. Cuma karena suamiku tuh bener-bener cuek gitu ya orangnya. Jadi dia bilang, kamu kan biasa kerja seperti itu kan, kamu kan memang profesinya seperti ini, kamu aja yang ngerjainnya karena aku sibuk banget. Ya udahlah, nggak masalah, aku juga pengen mempelajari anyway kan, supaya siapa tahu nanti kalau ada klien yang butuh bantuanku kan aku bisa nolong gitu. So aku yang kerjain semuanya. Pertanyaannya tentang dia kebanyakan ya. Jadi misalnya 20 lembar itu 18 dia, 2 tuh tentang kita doang gitu. Nah jadi tentang dia janda atau duda, terus habis itu punya anak apa tidak, dan segala macam kayak gitu, lengkap detail. Terus habis itu pernah commit a crime atau tidak, pernah bersangkutan sama hukum atau tidak, kayak gitu ya. Jadi menurutku jika kalian berpacaran serius sama bule Amerika, ini cara yang paling valid
untuk mengetahui dalam-dalamnya pacarnya kalian itu gitu. Dibandingin kalian misalnya ketemu pacaran terus menikah di Indonesia, habis itu ngurus visa C1, CR1 gitu. Lebih baik pakai K1. Kenapa? Karena dari situ kalian malah ketahuan semua tuh. Misalnya dia bilang, aku nih kaya, aku nih penghasilannya 70.000. Ternyata kan dia nggak bisa bohong tuh kalau di formulir itu tuh, karena harus ada buktinya. Misalnya kalau kalian ketemu sama cowok yang bilang aku nggak punya anak, aku duda, terus habis itu aku punya rumah, itu ketahuan semua. Nama istrinya siapa, mantan istrinya siapa, kayak gitu-gitu. Nah, untuk aku sendiri ya itu pasti menolong ya. Untuk aku jadi tahu, oh dia perceraiannya karena ini toh. Oh perceraiannya berakhir di tahun segini toh gitu. Sebetulnya kami itu nggak mau nikah buru-buru. Dan aku juga menyarankan kalian kalau ketemu sama bule jangan nikah buru-buru, karena perbedaan budaya yang terlalu jomplang, terlalu bertolak belakang itu juga membuat kalian harus take your time to swallow it gitu kan. Jadi saat memutuskan untuk apply visa K1 itu kami sebetulnya belum tunangan, karena kami kepaksa nggak bisa ketemu, akhirnya memutuskan pakai visa tunangan itu. Nah, kembali ke penyelesaian dokumennya. Jadi kalian dan pasangan kalian harus ngisi semua jawaban tersebut dengan sejujur-jujurnya. Setelah itu kalau pakai agen ya, setelah sudah selesai kalian kirim lagi, itu kalian nanti akan dapat email khusus dari agennya itu. Kalian kirim lagi untuk direvisi dan disupervisi sama si agen gitu. Dalam 24 jam biasanya sudah ada itu. Sudah ada jawaban dari agennya. Nanti dikasih tahu halaman 9, poin sekian, jawabannya jangan panjang-panjang. Itu jadi agennya tuh nolong untuk itu. Dan menurutku sangat membantu. Terus habis itu di halaman ini sama ini tulis saja tahunnya, nggak usah keterangannya kayak gitu. Jadi dia bener-bener bantu karena udah biasa. Jadi nolong lah buat aku tuh, sangat nolong. Setelah bolak-balik revisi kayak bikin skripsi gitu loh, direvisi terus sama dosennya. Setelah bolak-balik revisi sekitar 3-4 kali, akhirnya dia bilang ini all done, semuanya sudah sempurna, silahkan kirim ke kami di amplop yang dialamatkan ke USCIS, lalu dimasukkan lagi ke dalam sebuah amplop yang dialamatkan ke kami. Nama si rapid visa ini di Las Vegas ya, jadi kita kirimkan ke Las Vegas dulu, dia cek bener-bener apa enggak, jadi rapih gitu loh, jadi nggak ada yang salah-salah, nggak ada error-error, nanti mereka yang kirim ke USCIS gitu prosesnya. Nah sekarang aku jelaskan jika kalian nggak pakai agen ya. Pertama, kalian masuk ke visa K1 di kedutaan Amerika itu, kalian masuk ke visa imigran ya, nanti akan ada formnya untuk diisi kayak gitu, membuat petisi. Nah pasangannya kalian harus isi semua form itu, lengkapi segala macamnya. Nggak usah takut sih, kalau misalnya kalian bingung dan segala macam, di Google selalu banyak kok itu bantuan-bantuan atau info-info tentang K1 ini. Mengisi form ini nggak susah, sama sekali nggak ada yang repot. It's all about you kok. Cuma harus detail, jangan ada yang bohong. Detail aja satu persatu, ditelatenin kayak gitu. Nah, untuk membantu kalian, mudah-mudahan ini ngebantu. Aku akan tunjukin ya, seperti apa sih cara buat scrapbooknya. Jadi kan di sana kalian harus kasih bukti bahwa kalian sudah pernah bertemu. Nah, ini tipsnya aku ya. Jika kalian apply visa K1, pastikan kalian memang sudah bertemu minimal 1 kali. 1 kali itu sebetulnya nggak layak ya. Kalian harus lebih dari 1 kali, karena nggak masuk akal banget gitu loh. Masa baru ketemu 1 kali sudah tunangan gitu kan. Jadi usahakan berkali-kali. Selama 1 tahun itu aku bertemu sampai 6-7 kali, dan itu dibuktikan. Jadi bentuknya seperti ini nih guys ya. Nih, aku tulis di sini proof of meeting, photo of my fiance and I. Jadi ini pertemuan pertama, first meeting di Okinawa, Japan. Terus habis itu tahunnya ya kan. Terus habis itu ini saat bertemu sama ibunya. Lalu yang berikutnya pertemuan kedua di Singapura, pertemuan ketiga di Taiwan, pertemuan keempat lagi nih ya ketemu sama ibunya nih. 1 kali sih ketemu sama ibu, tapi aku mau tunjukin bahwa kami memang benar-benar dengan baju yang berbeda tuh. Saya memang benar-benar ketemu ibunya beberapa kali. Lalu ini pertemuan keberapa?
pertemuan ketiga, keempat, kelima, ini semuanya Jepang gitu ya. Terus apakah cukup dengan foto? Kan bisa bohong kalau misalnya cuma hanya foto ya. Tidak, nggak cukup. Jadi kamu dan pasanganmu pasti punya bukti lain ya. Nah, kalau aku buktinya adalah paspor. Stamp paspor di mana aku bertemu di Singapura, Jepang tuh. Aku kasih buktinya di sini tanggal sekian perjalanan ke Jepang, stampnya tepat tuh ada tanggalnya. Terus habis itu di sini ya kan? Tuh lagi Jepang, lalu Singapura, lalu Taiwan, tuh nih paspor Jepang. Ini ditempel, harus difotokopi, ditempel ke sini. Jadi seperti scrapbook, tuh. Banyak berlembar-lembar seperti ini. Ini di luar form ya, di luar formulirnya. Kalau formulir kan kalian pasti bisa lah ngisinya. Misalnya ditanya tanggal lahirnya kamu, nama orang tuamu. Nah, yang paling penting kan ini yang paling bingung. Harus diisi apa tuh, kayak gitu. Ya. Ini nggak cuma aku, nanti dia juga begitu. Tuh. Terus habis itu selain paspor, aku juga untuk menguatkan proof of ticket. Tuh, dari Traveloka aku beli untuk ke Jepang. Karena aku yang nemuin dia, jadi ini jelas cuma aku aja, bukti-buktinya aku aja ya. Jadi kalau dia kan tetap diem di Jepang, jadi dia nggak perlu ngasih bukti apa-apa. Ini perjalananku ke dia. Tuh, pakai Peach. Maskapainya Jepang, berlembar-lembar tuh, proof of our third meeting ya kan. Jika kalian ketemu di tempat lain seperti aku pernah terjadi ya di Singapura atau di Taiwan, berarti dua-duanya, dia datang dari Jepang ke Taiwan, aku datang dari Indonesia ke Taiwan, itu ditempel dengan rapih gitu. Lalu aku ketemu di situs online, aku juga ngasih tahu bahwa asiandating.com ini is not an IMB. Aku juga nggak mengerti IMB itu apa, tapi kita harus nulis ini gitu. Jadi jika kalian ketemu di Date in Asia atau di Tinder kayak gitu, kamu harus sebutin itu dan harus ada semacam regulationnya untuk itu gitu. Jadi di print terus itu kasih tahu. Nah, setelah ini semua beres beserta paspor dan segala macam. Oh ya, kalian juga harus membuat surat pernyataan ya bahwa kalian memang tanpa paksaan dari siapapun membuat surat pernyataan ini, baik pasangannya kalian maupun kalian ditandatangani. Dalam hal ini, dalam kasusnya aku, pasangan aku nanda tangani ya surat pernyataannya, dia kirim ke aku dulu ke Indonesia, dari Amerika ke Indonesia. Habis itu punya aku juga beserta ini semua, dokumen ini semua beserta formulirnya aku kirim ke Rapid Visa di Las Vegas, Amerika Serikat. Jadi 2 kali gini, balik lagi gitu. Amerika ke Indonesia, Indonesia ke Amerika, dari Amerika kirim ke USCIS di lokasi di mana suamiku tinggal gitu. Jadi yang terdekat dari situ, which is Nashville. Secara runtutnya ya, aku memulai bikin ini cukup lama ya, sekitar 2 bulanan karena ngumpulin dokumennya kan, nyari paspornya kita tuh satu persatu dicek gitu kan, memastikan semuanya benar. Pas aku juga punya kegiatan lain, suamiku juga punya kegiatan lain, jadi butuh waktu 2 bulan dari Januari ke Februari gitu. Lalu aku kirim di bulan Maret 2018 ke Rapid Visa di Amerika Serikat sampai sekitar 10 hari. Setelah itu mereka akan kirim ke USCIS, mereka kasih notifikasinya bahwa mereka sudah kirim termasuk buktinya gitu ya. Kalau paketnya kita sudah sampai ke USCIS dalam kurun 30 hari setelah sampai itu pasti akan ada notifikasi dari mereka bahwa suratnya sudah kami terima, kami akan proses. Jika kalian sudah dapetin notifikasi itu, kalian tenang aja, udah tunggu ya. Saat ini cuma nunggu aja gitu. Dari hasil komunitas masyarakat Indonesia di Amerika yang aku ikutin itu, semakin kesini makin lama. Dulu aku tuh cuma 4 bulan, tapi makin kesini tuh udah sampai 6 bulanan ya. Nah, 6 bulanan dari notifikasi sudah diterima itu, kalian akan dapat notifikasi yang berikutnya bahwa kasus ini diterima atau kasus ini ditolak. Nah, kalau kasus ini diterima kan sudah tenang ya, berarti dia sudah diproses dan akan dikirim ke bagian lain gitu.
Setelah itu nunggu lagi, karena ini dari lembaga ke lembaga ya, dari state ke federal gitu. Federal nanti dicek lagi apakah memang benar ini nggak ada kriminal di sini dan segala macam. Setelah dari federal dikirim lagi ke Indonesia atau ke negara. Misalnya kamu orang Malaysia ya dikirim ke Malaysia, karena aku orang Indonesia ya dikirim ke Indonesia. Terus dari situ nanti kalau sudah dikirim, pihak kedutaan Amerika di Indonesia itu akan kontak aku by email atau by telepon bahwa petisinya sudah sampai ke Jakarta dan aku dipersilahkan untuk cek kesehatan dulu. Medical check itu wajib banget. Jadi mereka mewajibkan kita sebelum wawancara cek kesehatan dulu. We get to that later, oke? Kita akan bahas itu nanti. Tapi sebelumnya adalah jika pihak USCIS bilang kalian di decline, dia akan ngasih tahu kok kenapa alasannya. Apakah misalnya terlihat bahwa ini pura-pura atau buktinya kalian nggak cukup, kalian kelihatannya sangat nggak masuk akal menjadi pasangan. Contohnya nih, kalau kalian 17 tahun, suaminya kalian 60 tahun, kemungkinan besar ditolak ada gitu. Nah, kalian bisa banding kalau kayak gitu ya. Terus habis itu ada lagi nih, misalnya yang ditolak karena pasangan Amerikanya ini ternyata punya kasus hukum atau dianggap secara finansial nggak mampu membiayai yang ini. Nah, ini penting ya. Di formulir itu pasangan yang kalian ini harus membuktikan bahwa dia secara finansial mampu untuk menghidupi kalian. Dalam kasus aku ini punya paket ya. Aku dan anakku gitu. Jadi kan 2 orang. Kalau kalian single ya lumayan lah. Jadi pasangannya kalian nggak berat. Tapi kalau yang menikah sama aku tuh berarti dia harus mampu membiayai aku dan anakku gitu kan. Nah, itu ada hitungan-hitungannya sendiri. Kalau di Amerika kan sedetail itu ya. Jadi ada hitungannya sendiri. Nama hitungannya adalah poverty guideline. Contohnya ya, poverty guideline di Tennessee itu 21.000 per tahun. Jadi gajinya suamiku tuh harus minimal 21.000. Jadi kalau misalnya ini untuk 3 orang ya, beda lagi kalau misalnya cuma 1 orang, misalnya kamu single gitu, nggak punya anak, mungkin sekitar 18.000. Jadi pacarnya kamu harus punya penghasilan sebesar 18.000. Kenapa sih harus menghidupi kamu? Karena saat kamu dibawa ke Amerika kan kamu nggak bisa langsung kerja selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi otomatis suamimu ini atau istrimu ini yang orang Amerika yang harus menghidupi kamu. Makanya dia harus punya minimum penghasilan. Nah, poverty guideline itu adalah kamu dianggap miskin jika kamu untuk 3 orang penghasilanmu 21.000 per tahun, sementara kamu menghidupi 3 orang. Kalau kamu cuma 1 orang penghasilanmu 21.000, kamu nggak miskin, kamu cuma biasa-biasa aja gitu loh. Nah, karena suamiku itu ingin menikahi istri yang punya anak 1, dia nggak boleh kurang dari 21.000. Untungnya aman, semuanya aman karena suamiku sampai ke angka 110.000 per tahun. Bukan nyombong, cuma mau ngasih tahu kayak apa skalanya gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu kan nanti ini bahan dokumennya kamu, petisinya kamu dibawa ke federal ya. Nah, di pemerintah federal itu ada guideline poverty-nya juga, yaitu keluarga berisi 3 orang itu 22.000. Ya tetap suamiku aman ya karena dia 110.000. Terus habis itu dia pernah melakukan crime atau tidak, enggak, semuanya aman. Oleh karena itu dikirim ke federal, ke pemerintah federal untuk dicek, kemudian dicek sama FBI. Nah, jika kalian ditolak tuh salah satunya karena itu pasti. Jadi misalnya apakah suaminya kurang bukti keuangannya, atau dia pernah melakukan kesalahan, atau dia belum cerai resmi, atau dia punya tunggakan, misalnya dia punya anak dan dia nggak bisa bayar child support sehingga dia nggak bisa menikah dulu, ya kayak gitu-gitu. Itu penolakannya tuh seperti itu. Atau bukan penolakan tapi diminta dokumen tambahan, misalnya dianggap kurang, bukan berarti ditolak, dianggap secara finansial kurang, dia diminta dokumen tambahan. Tolong dong, kalau kamu memang benar-benar pengen menikah, kamu nggak bisa menikah dengan gaji yang cuma $10.000 per tahun. Jadi kamu harus cari ibumu atau ommu, tantemu dan segala macam yang mau ikutan membantu mensupport si cewek ini yang datang dari Indonesia, kayak gitu. Atau misalnya akta lahirmu dianggap
namanya beda-beda. Yang satu Rosa Diani jadi Rosa Diana kayak gitu-gitu kan. Itu dianggap, hah apa sih? Kok beda? Itu mungkin diminta bukti keterangan lagi. Pokoknya intinya dari sejak diterima sampai dikirim ke Indonesia itu prosesnya 5 sampai 8 bulan. Nah, aku karena sibuk sekali, aku nggak ngecek-ngecek, aku sudah terlalu lupa setahun yang lalu kan apply-nya gitu kan. Aku sibuk ketemu dia, ketemu di Thailand dulu, liburan, ketemu ibunya, dibawa ke Bali, ketemu keluargaku segala macam, dan dari situ aku baru tahu, loh, oh di email sudah ada toh. Dokumenku sudah sampai kedutaan Amerika di Indonesia. Ya sudah, aku telepon buat schedule dan mereka bilang kamu harus medical check up, dan satu-satunya rumah sakit yang mereka tunjuk adalah Premier Bintaro. Nah, ini. Jadi pertama kalian memang harus punya foto ini ya, 4x6 yang sesuai dengan kedutaan Amerika, yang dimauin sama kedutaan Amerika. Setelah itu kalian harus datang ke rumah sakit Premier Bintaro, bilang bahwa kalian akan medical check up untuk visa K1. Mereka sudah tahu, orang udah jadi partnernya gitu kan. Di situ aku dan anakku dikasih vaksin, berbagai macam vaksin, terutama anakku sampai disuntik 7 vaksin, luar biasa banget ya, sampai dia nangis gitu kan, dicek jantung apa segala macam. Di situ aku ngerasa wow, Amerika tuh lebay banget ya, nikah aja sampai kebutuhannya pribadi, urusan pribadi seseorang aja sampai diatur sama pemerintah supaya orang yang masuk ke Amerika itu bersih, divaksin dengan baik, sehingga sehingga nggak meracuni orang-orang yang sudah ada di Amerika gitu. Aku jadi ngerasa wow, ini negara sombong banget, tapi ya ada bagusnya juga, ada benarnya, memang harus begitu kan. Kalau nggak kita tiba-tiba bawa lepra, ngeri juga kan, atau tiba-tiba bawa COVID. Nah itu, dan pada saat itu kan COVID belum ada, dan itu kita dicek semuanya, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa karena langsung dikirim sama rumah sakit itu ke kedutaan Amerika, dan dia nanti akan telepon lagi, oke, medical check up-nya kamu sudah sampai ke kita, semuanya baik-baik saja, kapan kamu mau datang untuk interview, kayak gitu. Terus biaya medical check up itu sendiri sekitar 8 juta per orang. Jadi aku sama anakku lebih 8,5an. Jadi aku sama anakku tuh menghabiskan hampir 20 juta termasuk nginep di Jakartanya, karena kan aku kan bukan orang Jakarta, aku tinggal di Bandung. Aslinya orang Jakarta tapi tinggal di Bandung. Jadi 20 juta dari kantong gue sendiri untuk visanya itu sendiri, visa K1 itu sendiri di $535. Jadi saat kalian ajukan visa K1, kalian kirim visa K1 itu ke USCIS, di situ sudah harus ada bukti bahwa kalian bayar. Itu pasangannya kalian lah ya, masa kalian yang bayar. Kalau pasangannya aku yang bayar $535 ke USCIS berupa cek atau berupa transfer, dan bukti transfernya itu dimasukin bareng sama dokumen yang tadi ini loh. Ini gitu ya. Nah, udah kan berapa tuh? 535 kan sekitar 8 juta. Terus medical check up-nya per orang 8 juta, udah 16 juta kan. Nah, habis itu kalian interview tuh sesuai dengan jam yang kalian schedulein sama kedutaan besar Amerika. Nah, di kedutaan Amerika kalian harus bayar lagi per orang 230 atau sekitar 2,5 jutaan itu tadi ya. Oh ya, itu juga kalian harus ngisi form DS 160. Kalian bawa itu, nggak usah bawa-bawa yang lain, paling mungkin dokumen, tapi dokumen nggak ada yang ditanya. Pertanyaannya mereka saat interview adalah, kamu sudah kenal sama ini, kamu sudah yakin, kamu akan tinggal di mana, kotanya namanya apa. Gampang kok sebetulnya, yang sopan aja tapi tegas gitu. Lalu anakku juga ditanya, kamu kelas berapa, mau sekolah di sana ya, terus habis itu bisa bahasa Inggris, kamu yakin kamu mau ke sana ya, kayak gitu-gitu. Habis itu paspornya di stamp deh, maka kalian akan dapat ini ya. Tada. Tuh. Jadi di sini ditulis petitionernya siapa. Tuh, petitionernya siapa, Richard Zepka. Dikasih waktu kira-kira 90 hari dari dicapnya. Misalnya kalian datang Januari tanggal 2, berarti Maret tanggal 30 misalnya.
Nah, sebelum Maret tanggal 30 kalian sudah harus pindah. Oleh karena itu, selama 8 bulan persiapan menunggu itu jangan diam aja. Ini lagi-lagi kesalahanku ya. Aku banyak sibuk sendiri sama urusan perusahaanku, cari suksesor cari direktur untuk menggantikan posisiku dan segala macam ya, ngelatih dan segala macam, sampai aku banyak lupa untuk jual mobil dan segala macam, tapi untungnya semuanya aman. Jadi kalian kalau memang single gampang ya, tinggal masukin baju dan segala macam ya, terus berangkat. Tapi kalau yang seperti aku, kalian harus cari pengontrak untuk rumahnya kalian, jual mobil, terus pastikan nih ya yang punya anak, terutama pastikan hak asuh anaknya kalian sudah ada di kalian. Jangan mundur-mundur, kalau enggak ini gagal total. Misalnya kalian lupa, ya ampun hak asuhnya kan hak asuh bersama, bukan anak kalian nggak bisa dibawa. Karena pas waktu interview itu kalian harus bawa bukti hak asuh anaknya kalian ada di situ, dan semuanya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dicap penterjemah tersumpah gitu. Jadi kalau kalian bawa anak, yang harus disiapkan adalah pastikan sudah punya nilai-nilai di sekolah. Tapi itu sebetulnya nggak penting sih, karena sekolah di Amerika akan terima anyway, walaupun nggak ada catatan apapun dari sekolah yang sebelumnya, mereka pasti tetap sekolah. Itu kerennya Amerika, itu top banget Amerika tuh di situ. Jadi pendidikan tuh utama, nggak usah dipusingin mereka dari negara yang mana, yang penting masuk ke Amerika dididik sama kita gitu. Mereka nggak akan banyak tanya. Nah, yang paling penting adalah hak asuh. Kalau kalian memutuskan hak asuhnya bersama, kalian nggak bisa bawa anak ini ya, hak asuhnya harus bener-bener di kalian. Nah, jadi aku pada saat itu untungnya aku ingat gitu ya, aku baca-baca apalagi nih yang kurang, ternyata hak asuh anakku tuh masih bersama. Akhirnya aku perjuangkan untuk dapat hak asuh penuh kepada aku, dan alhamdulillah Tuhan maha baik ya, semuanya diselesaikan tepat waktu sekitar 3 bulan gitu. Walaupun pelik ya, orang mantan suamiku nggak terima gitu, nggak terima dibawa, tapi untungnya memang anakku memilih aku. Jadi di pengadilan tuh sebetulnya mau ribut kayak apa mantan pasangannya kalian, bahwa misalnya kalian dianggap nggak becus sebagai ibu, kalau anaknya kalian sudah gede dan sudah bisa bilang ke ke hakim, Pak, mohon dengarkan saya ingin ikut sama ibu saya, atau saya ingin ikut dengan bapak saya sayang sama, misalnya nih dalam posisiku anakku tuh bilang kayak gitu, saya sayang sama ayah saya, tapi saya lebih dekat sama ibu saya dan saya ingin ikut sama ibu saya. Ya udah, mau ribut kayak apa, mau kasih bukti apa, itu udah kalah kok, karena juri sih, hakimnya akan mendengarkan 80% dari kesaksian si anak pengennya sama siapa. Jadi tanggal 2 atau 3 Agustus gitu, aku lupa, tanggal 2 Agustus kalau nggak salah, aku berangkat dari Jakarta ke Amerika untuk pindah gitu. Jadi nyampe tanggal 3, tinggal 6 hari visanya aku tuh expire. Nah, di bandara kamu akan diwawancara, kamu pakai visa apa kesini. Hati-hati ya, jadi jangan mentang-mentang karena kamu sudah punya visa kamu anggap semuanya lancar. Jadi pastikan kamu tahu, hafal di luar kepala nama pasanganmu siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana gitu, karena itu yang ditanya. Kemana kamu di Amerika ini kamu mau kemana? Aku bilang mau ke Nashville. Terus habis itu alamatnya di mana? Nah, di situ aku gelagapan karena aku pikir nggak penting kan, aku kan akan dijemput anyway, ngapain gua hafalin alamatnya. Nah, di situ gua lemes banget dan dia galak banget gitu, tapi akhirnya dia lepasin aku juga karena ya mau gimana sih, buktinya kan sudah jelas ya aku punya itu. Jadi next time kamu benar-benar harus pastikan tahu kemana arahnya kamu pergi. Kalau misalnya ternyata kamu dibohongi, kamu mau gimana gitu. Dia bilang kayak gitu, ya udah selamat jalan gitu, enjoy your day gitu. Semoga ini cerita panjang ini membantu buat kalian lagi persiapan K1. Semoga kalian sukses. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanya aja di komen di bawah atau ke Instagramku Alina Nuzia. Dan pesanku adalah siapkan benar-benar
mentalnya kalian, resapi bener-bener kalian ini mau pindah negara loh. Jangan cuma excited karena pengen lihat Amerika. Kalau cuma sekedar pengen lihat Amerikanya jadi turis aja, karena ada banyak yang harus kalian persiapkan. Dan itu aku permainan mentalnya tuh dalam itu. Sebelum berangkat ke Amerika tuh aku sudah mainin mentalku, gimana ya kalau nggak punya pembantu tuh rasanya kayak gimana ya, mampukah aku selama bertahun-tahun ngurusin anak dan suami, masak sendiri pagi, siang, malam tanpa pembantu dan segala macam. Tapi karena niatku sudah kuat, anakku harus dapat pendidikan yang terbaik di Amerika, ada banyak sekali plusnya, makanya aku memutuskan untuk pergi anyway, meninggalkan rumah segala macam. Ya, nggak mudah. Nah, waktu selesai wawancara, aku lupa tadi ngejelasin. Waktu selesai wawancara di kedutaan Amerika, kalian akan dikasih ini. Pegang baik-baik atau difoto, ingat baik-baik, jangan dianggap enteng karena ini mungkin akan menolong kalian jika kalian mengalami masalah di Amerika. Jadi di sini berisi alamat dan cara-cara untuk menangani masalah-masalah seperti kekerasan rumah tangga, terus abusive human rights segala macam. Nih, ada nomor teleponnya, hotline Pusat Nasional Perdagangan Manusia. This is scary. Dan jangan pikir suami gue baik, kita belum tahu ya, kita nggak pernah tahu kita butuh ini apa enggak. Mudah-mudahan nggak pernah butuh sama sekali. Tapi kalian ingat loh, kalian di sana nggak ada tante, om, kakek, nenek, papa, mama ya. Jadi inilah yang akan nolong kalian. Teman-teman Indonesia juga yang mungkin akan nolong kalian. Bahkan mungkin mereka nggak nolong, mungkin mereka ngegosipin doang. I don't know. So mudah-mudahan itu nolong kalian semua. Ya seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain silahkan, aku dengan sangat senang hati menolong kalian. I'll see you on my next video. Bye bye.